kembali ini illa iblis lam yakum minas sajidin. Jadi iblis tidak mau sujud, tidak mau ngladeni manusia, tidak mau menghormati kepada manusia. Malah ngendikane ya Allah kemudian bertanya. Di sini dinyatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu ya ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada iblis? Kepada Adam, padahal aku sudah memerintahkanmu. Apa sih membuat kamu nggak mau gitu? Ngopo? Oh tak perintah lho, kok ya ora gelem. Apa? Iblis jawabane piye? Qala ana khairun. Iblis itu gampang-gampangane jawaban ngono lho. Jawaban piye? Dikongkon ra gelem ning malah jawab. Aku lho luwe apik bangane Adam. Qala ana khairum minhu. Kula luwe langkung sae bangane Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api sementara engkau menciptakan Adam dari tanah liat. Loh, ini satu. Sebelum ke situ ya, coba dilihat ayatnya, ayat 12 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Ya. Itu lanya jangan diartikan. Lanya itu la zaidah. Kalau la diartikan nanti terbalik. Apa yang mencegahmu kamu tidak sujud? Loh, mencegahmu tidak sujud berarti sujud. Mencegahmu tidak sujud berarti sujud. Itu lanyala zaidah. Kenapa dikasih la zaidah di situ itu? Loh, ini harus kita pahami betul. Makanya orang kalau mau bisa menafsirkan Al-Quran ya harus tahu betul bahasa. Nah, mana yang zaidah, mana yang tidak zaidah. Ini kembali, ini la-nya adalah la zaidah, sehingga itu tidak diartikan. Ya. Kemudian yang kedua, apa dosanya iblis di situ? Apa kira-kira iblis ora manut nang Gusti Allah, diperintah karo Gusti Allah, dosanya apa? Paling tidak ada 3. Ya, paling tidak ada 3. Yang pertama, ora nglakoni perintah. Diperintah ra gelem nglakoni. Maka di situ kan ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Yang kedua, apa? Mufaraqatul jamaah. Iblis itu sudah bersama para malaikat. Ibadah nang Gusti Allah sudah jutaan tahun. Woi lho. Jutaan tahun raming puluhan tahun, ratusan tahun. Sejak awal diciptakan sudah ibadah terus nang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini sementara para malaikat do gelem, iblis tidak mau, berarti itu
mufaraqatul jamaah, keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah itu termasuk dosa besar itu, ya, termasuk dosa besar. Satu jamaah penting di jamaah itu, ya, apalagi dalam peperangan, wah itu dosa yang sangat besar. Maka yang namanya kita itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar dari jamaah itu satu dosa besar. Ya, kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga apa? Sombong. Qala ana khairun min. Saya lebih baik daripada Adam. Sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah ini makanya sebenarnya dosa yang pertama kali muncul itu apa? Ya sombong itu. Dengan sombong dia tidak melakukan perintah. Dengan sombong dia keluar dari jamaah. Maka dosa pertama yang muncul adalah kesombongan. Tapi kesombongan itu munculnya lagi. Kesombongan itu munculnya lagi itu karena ada hasud, iri. Iblis iri kepada Adam. Nabi Adam, Allah makhluk lagi diciptakan kok saya suruh sujud piye? Kan begitu kan? Seharusnya dia yang sujud ke saya. Lah kok malah saya suruh sujud sama dia. Cara gampangane cah wingi sore wae kok le. Ya. Anak kemarin sore masa dijadikan yang mulia sekali. Ini kehasut. Dan itu nanti juga di masyarakat sering terjadi seperti itu. Ya, di masyarakat sering terjadi seperti itu. Kamu harus siap nanti. Kalau kamu di masyarakat ternyata kamu kemudian menjadi tokoh, oh ini kan, canom kok jadi tokoh, bisa-bisa yang tua-tua ini jadi hasut. Padahal pinter kowe umpamane ngono lho kan. Umpamane ngono kuwi. Padahal sepak terjangnya bagus kamu. Walaupun yang tua itu sudah lama tapi biasa-biasa aja, landai-landai aja. Tapi bukan berarti kamu kemudian tidak menghormati, tetap harus kamu hormati. Orang tua itu seperti apapun harus dihormati walaupun hasut. Ya, walaupun ada yang hasut. Nabi Muhammad itu kan juga dihasuti. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy, kenapa nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad cuma baru kemarin sore, kan begitu kan? Cacile, canom, luwih tuaku, apalagi wong miskin. Aku luwih sugih, aku luwih memiliki apa? Bolo, sauka-ukae. Loh ini. Sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Termasuk orang Yahudi, Ahlul Kitab. Kenapa tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Karena hasud. Ini memang hasud ki angel tenanan. Orang kalau sudah iri itu angel tenanan tambane. Ya. Angel tenanan arep mengatasi orang hasud itu. Sampai Sayyidina Muawiyah berkata, "A'taitu kullan nasi min nafsir ridho illal hasu dafa innahu a'yani."
Sayyidina Muawiyah itu kaya raya, dia jadi raja dan lain-lain, ya kan? Tapi beliau ini mudahnya, aku nek mung gawe wong seneng nang aku ki gampang. Gawe wong ridho nang aku gampang. Kejaba siji tok. Oh. Yang sulit yang nggak bisa siji tok. Gawe ridho wong piye ajane? Mudah kok. Kamu mau buat saya seneng gampang. Asal kowe apik wae karo aku, seneng aku. Wong ki angger asal dia berbuat baik kepada orang itu, insya Allah wong sing yang kamu berbuat baik kepadanya orang itu mesti seneng karo kowe. Tok hormati, tok bantu, randidit kei duit, lho kan sapa sing ra seneng? Maka ada ungkapan al-insan abdul ihsan. Apa? Al-insan abdul ihsan. Ya, al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya ihsan. Ihsan itu perbuatan baik. Kalau orang sudah berbuat baik kepada orang, mesti wong sing berbuat baik itu akan seneng pada kita. Nek ora seneng, kuwi berarti wonge ora dadi menungso. Kalau manusia mesti seneng. Al insan abdul ihsan. Tapi satu, gitu loh. Satu, orang hasud. Mbok kowe berbuat baik seperti apapun kepada dia, kalau dia hasud nang kamu, gak bakalan dia ridho, seneng karo. Nah ini, jadi satu ini tadi, orang hasud. Maka kalau dulu orang-orang itu, ya diantaranya ini nih politik, jadi ini politiknya Belanda kepada orang-orang Aceh ketika mau mengalahkan Aceh itu pakai politik itu. Politik apa? Politik al-ihsan. Politik berbuat baik. Lah gimana? Ya sudah, nggak dikasih, terus kasih, dicedai, tidak dimusuhi, dihormati dan lain-lain. Wes lah, pasti akan tunduk. Sehingga kekalahannya karena politik al-ihsan. Kalau bahasa Jawa iya, wong Jawa kuwi gampang ngalahke wong Jawa. Dipangku. Apa? Dipangku. Kamu pernah belajar tulisan Jawa? Nggo mateni huruf Jawa iki dipangku. Dipangku ngene kae. Ya. Kalau sudah dipangku, mati. Dihormati, dikasih penghormatan, diberi kebaikan, mati. Tunduk dia. Makanya wes toh. Tapi satu ini yang tidak tunduk itu cuma satu. Siapa? Al-hasud. Orang yang hasud. Orang yang hasud itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tidak ada kebenaran yang ada pada kita. Yang dihasuti. Cara gampangane wae. Ya, cara gampangane wae. Umpamane orang ya hidup bertetangga. Biasa hidup bertetangga itu kan kemudian saling membantu, gotong royong dan lain-lain. Bahkan sosok nek duwe panganan itu juga dikasihkan kepada tetangga. Itu kan bagus sekali. Nek tanggamu hasud. Kalau tanggamu itu hasud pada kamu, itu umpamane kamu nyate
Kira-kira ambune tekan ngene tangga ora? Wah. Tanggamu Pak pikirannya sing hasud ini pikirannya begini. Alah ra bakalan engko tekan kene. Ngono ya. Wis ra bakalan wis pokoke. Karena sudah hasud. DKI umpamane DKI, kamu kasih. Oh tidak kamu kasih, persis berarti seperti yang dia pikirkan. Kamu kasih. Tidak kemudian dia terus merasa wah hebat orang malah ini rumah samu aku rasa apa enggak nyate dhewe kan ngono dadi elek kabeh le ngenyek men dadang kekeki ora ngono rumah sana aku ra duwe piye begitu itu orang hasud itu kepada orang yang dihasuti itu tidak ada yang baik dan tak kandani fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Semua yang dapat kenikmatan mesti ono sing hasud. Ya. Saya punya kenikmatan banyak, orang ada yang hasud kepada saya. Kamu punya kenikmatan yang banyak, ada orang yang hasud kepada kamu. Makanya cara menghadapi orang yang hasud gimana? Piye carane? Resepe piye? Kalau ada orang yang kaya ngono kuwi piye? Resepe siji. Nengke wae. Nengke wae. Rasa dadak ditanggapi. Nek tok tanggapi, itu kowe rekoso sebab dia akan terus cari-cari kekuranganmu. Wis to. Nengke wae. Orang yang hasud. Sebab kalau kamu dapat kenikmatan kemudian dihasuti sama orang, kalau kamu kok setelah dia entah komentar atau apa, kok kamu tanggapi, dia akan semakin menjadi-jadi. Tok jelas keo. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ndak bakal masuk wis pokoknya. Ya isa dae memahami tapi nggak akan dimasukkan ke dalam hati. Diamkan aja. Nah, lah penak. Wong hasud kuwi tak kandhani. Wong hasud kuwi lu mikir ku nganti wah pol-polan kaya bingung. Apa meneh hasud nang tanggane. Jangan punya sifat ini sifat sangat jelek. Dan itu saya katakan tadi, dosa pertama. Dosa pertama kan takabur. Takabur itu gara-garanya hasud. Nah ini jangan sampai punya sifat seperti ini. Ojo dadi wong sing merinan. Ojo dadi wong sing iri, mudah iri. Jangan. Wong sing iri itu atine ndak pernah tenang. Karena apa? Kalau ngelihat sing direni tanggane pos dulure pos apa itu dia mendapatkan kenikmatan sedikit langsung terus muntap, marah, sengit. Padahal kenikmatan terus akan datang terus, maka dia akan sengit terus. Bisa-bisa orang yang hasud itu semalam suntuk nggak bisa tidur gara-gara hasud. Lu mikir ke tanggane oleh kenikmatan baik. Ada satu yang diinginkan oleh orang yang hasud. Hanya satu. Hilangnya kenikmatan. Kalau kenikmatan yang dihasuti itu hilang, lagi seneng. Makanya Sayyidina Muawiyah menyatakan nggak bisa aku kangelan kanggo gawe ridho wong hasud. Lah wong karepe iki pokoke jangan ada kenikmatan ada pada saya lho. Lho aku ya pingin golek kenikmatan nih, kok malah ra oleh kenikmatan kan begitu kan? Saya dapat kenikmatan, dia hasud, kenikmatan hasud. Nah ini kan. Nah, makanya diamkan saja kalau ada orang hasud. Ya, biarkan. Sebab apa? Ya tadi kalau tidak dibiarkan malah dia akan menjadi-jadi kita melu mikir. Rasa dadak dipikir. Ngapain gue pikirin? Ngono. Gitu aja kok repot. Ini
Udah nggak usah dipikirin, nggak usah. Kayak ngono ki rasa dipikir, biarkan dia hasut terus sakarepmu nganti entek pikiranmu hasut nang aku rarep mikirke kowe. Ngentek-entek kayak gini energi gue mikirke kowe ngono. Nek aku awas agar sudah berbuat sesuatu loh kan begitu. Berbuat sesuatu yang merugikan saya, yo tak tabrak. Nah, nilai nabrak piye carane ora terus nganggo ngamplong-ngamplong mesul-mesul ora ngono ya. Kembali. Jadi ini diam. Sebab apa? Iso-iso sing hasut itu sewengi muput nggak bisa tidur. Kita bisa tidur nyenyak. Nek awake dhewe ya mikir, oh ya ora iso melu ora iso turu. Ngono ya. Melu ora iso turu. Makanya setan iblis itu hasut kepada Nabi Adam. Kemudian biasanya juga berbuat kejelekan, khususnya takabur. Khususnya mulai dari takabur itu biasanya begitu. Dimulai dari hasud. Ya, maka iblis terus mencoba untuk menggoda manusia untuk memiliki rasa hasud kepada orang lain. Ono, makanya nek wis biasa karo iblis, maka sifat hasud itu menjadi kebiasaan. Wong rasani ghibah itu munculnya juga diantaranya dari iri. Iri apa? Lah kae wong dia berbuat jelek aja didiamkan atau dia membuat apa mendapatkan kenikmatan kan begitu. Akhirnya disebut kejelekan. Dalah pokoknya hasud itu bisa menjadi ra'su kulli khati'ah. Ra'su kulli khati'ah. Pokok pangkalnya semua kesalahan. Ya. Ini jadi apa? Iblis merasa lebih baik daripada Adam karena hasud. Tapi begini sekarang ternyata alasannya iblis, wong hasud itu alasannya kadang masuk akal. Alasannya iblis ki khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia, lebih baik daripada Adam, kata iblis. Sebab apa? Sebab jenengan menciptakan saya dari api, sementara menciptakan Adam dari tanah liat. Rumangsane api itu lebih baik daripada tanah liat. Rumangsane. Ini nyatane piye? Ya jelas. Cuma kelihatannya api itu kan muncul, terlihat kayaknya medeni. Tanah liat, tanah tidak terus. Tapi apa yang kenyataannya tanah akan selalu memberi dan memberi kepada manusia. Walaupun tidak nih ngasih banyak hal, air ada di tanah, pertumbuhan dari tanah, apa aja tambang ada di tanah, semua kenikmatan, banyak kenikmatan yang ada di dalam tanah. Api mana memberi kenikmatan apa? Ya ada 1-2 kenikmatan. Tapi gebyarnya kayaknya lho kaya ngono kuwi. Iblis ki sing diutamakan nek gebyare iki lho. Lek ketoke iki lho. Ya. Lek ketoke kayaknya api lebih mulia daripada tanah. Wow. Jauh sekali. Makanya kemudian kalau orang itu api itu
bisa pokoknya mengalah-kalahkan apa saja. Ternyata api wis kalah dengan air. Umpamanya begitu kan. Api kalah dengan air. Tapi air kalah dengan tanah. Tanah itu tawadhu. Ya. Tanah itu tawadhu. Kalau ada air banyak di dalam turun ke tanah, maka dia akan masuk ke dalam tanah. Nanti masuk ke dalam tanah, tanah memberi kesuburan. Loh ini kan, Masya Allah. Jadi NO itu kan pakai bumi itu begitu itu. Ya, NO itu kenapa lambangnya bumi? Ya, bukan yang lain. Ketawaduan dan kemanfaatan. Di antaranya. Nek dadi wong NU kudu tawadhu dan harus manfaati pada orang lain, orang banyak. Gitu ya. Maka lambangnya pakai bumi. Kembali, ini iblis tidak jelas dalam artian kesombongan dia menyombongkan itu sesuatu yang menurut dia hebat, tapi sebenarnya kalau dihitung tenanan sebenarnya sangat rendah. Dan itulah manusia yang hasud, karena jadi balane iblis atau iblis sudah menjadi satu dengan dia, maka kemudian cari-cari alasan yang ketoke. Loh, biasanya kan pikirannya cendak, pikirannya cendek. Manusia-manusia yang begitu itu. Kalau sudah pikirannya cendek, ya sudah, dia akan ngomong sakarepe dhewe. Padahal mudah dipatahkan. Ning ya sing dialesani umpane awake dhewe, krana awake dhewe ora pengalaman, ora pinter, ya kaya ya iso melu. Kan begitu. Coba umpamanya orang minum minuman keras, itu kan apa? Iblisnya kan alasannya sing ketoke kepenak-kepenak. Lah nek pikirane cekak manut, wis pokoke lha kan akeh masalah. Apa meneh ning pondok ning sekolah ana masalah iki mumet saiki ngombe wae kepenak. Rumangsane kepenak. Kan begitu. Ming wong kaya ngono kuwi mau wong sing cupet pikiran. Karena yang dipentingkan adalah hal yang sangat dekat. Saiki wes rasa ngaji, turu wae, ya ngono, kepenak turu. Alah, sakjane mangkat nang nggon ngaji, rene umpamane. Nang kene turu wae ya ora apa-apa kok. Nang kene turu ya ora apa-apa. Ning alhamdulillah, nang kene turu kuwi wis lumayan ana jamaah. Jamaah iki marake iso ngangkat wong kuwi. Sing turu senajan to padha karo turu ning kamar, ning dhewe wis ngaji. Wis ta pokoke. Nek wong kuwi campure karo wong apik, kuwi dadi apik. Nek campure karo wong elek ya dadi elek. Mula sair campur karo wong ngaji ya dadi dianggep ngaji. Ya aku dhisik ya ngono kok, aku ya sok turu kok. Ngajiku dhisik iki aku ya sering turu takonono kanca-kancaku. Aku ya sering turu, ndak apa-apa. Tidur itu ya enggak apa-apa. Tidur kabeh, tak tinggal lunga. Ya, ini kan apa-apa nih. Kita itu tadi ya iblis seperti itu. Alasannya cari-cari alasan sing ketoke kaya masuk akal ning sakjane itu. Ngono lho. Kuwi padha karo wong-wong sing tumindak maksiat. Itu juga seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.